Akuntansi itu kan agak pendiam gitu ya. Gitu. Mungkin karena terbiasa dengan Guys, info locker. jadi bisa loh belajar akuntansi sambil guyon, belajar akuntansi sambil Buka lebar kakaknya untuk cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Jadi malu, Bu. Tadi yang kamu bilang horor di depan itu kan dari depan tuh sudah nggak ada senyum gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Ini adalah podcast perdana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri dengan berjudul Economic Eco Podcast dengan saya Dewi Nurika Sarilviana. Hari ini, karena memang ini adalah tayangan perdana ya teman-teman, jadi hari ini kita akan membawakan satu tema yang sangat-sangat spesial, yaitu apakah akuntansi semenyenangkan itu? Horor nggak sih? Dan karena memang tema kita hari ini adalah tema-tema yang sangat-sangat menyenangkan, sehingga kita juga akan mendatangkan satu narasumber yang sangat-sangat spesial juga. Yaitu langsung saja kita sambut orang yang sangat spesial ini. Ini dia Ibu Dr. Sri Loyi SEMSA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Baik Sobat Ekonomi, hari ini sudah hadir Ibu kita tercinta, Ibu Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Selamat datang Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, baik Bu. Hari ini kan kita akan membahas satu tema mengenai akuntansi, yaitu apakah akuntansi itu semenyeramkan itu nggak sih? Itu horor nggak sih Bu gitu akuntansi? Karena banyak calon mahasiswa ataupun dari mahasiswa itu sendiri bilang kalau misalkan jurusan akuntansi khususnya mempelajari soal akuntansi itu susah gitu. Banyak yang bilang kayak ini tuh terlalu susah gitu, rumit, kita nggak bisa mengembangkan kreativitas gitu. Nah, jadi stigma negatif itu ada gitu di masyarakat khususnya untuk calon-calon mahasiswa begitu. Dan pastinya ketika ada mahasiswa yang mau masuk di jurusan akuntansi kan ada sisi positifnya. Mungkin di Fakultas Ekonomi ini sendiri apa sih Bu yang menjadikan akuntansi ini adalah jurusan yang baik gitu, keren gitu? Emang iya akuntansi itu susah? Enggak kayaknya ya. Saya perlu ini deh, perlu informasi yang valid ya. Klarifikasi gitu ya Bu ya. Yang mengatakan akuntansi susah siapa sih yang bilang begitu? Itu perlu dilakukan penelitian gitu. Waduh, sampai ke akarnya gitu ya Bu. Jadi hanya mungkin kelihatannya aja sih yang susah. Cuma kalau kalian sudah belajar dan masuk di dalamnya, akuntansi sebenarnya logika loh yang dimainkan itu logika. Artinya pertama logika. Yang kedua, dari dulu saya kuliah sampai sekarang ya itu nggak ada perubahan. Artinya perubahannya gini, kalau debit dari dulu ya debit, kredit dari dulu ya kredit ya, kalau kita mengeluarkan uang dari dulu ya kas kita itu dikredit sampai sekarang gitu. Jadi bagi mereka yang mengatakan akuntansi itu susah, belum pernah mencicipi aja akuntansi itu kayak gimana. Waduh, itu nih Sobat Ekonomi, jadi PR ya. Jadi akuntansi itu nggak susah gitu. Kalian harus penasaran dulu ya. Harus penasaran. Masuk baru oh iya ternyata mudah. Pasti nanti gitu. Ya, tapi kan kadang Bu, ada banyak orang yang bilang kalau nggak nol nggak bisa tidur gitu. Iya kan Bu? Itu hanya ketelitian. Oh, hanya ketelitian ya. Jadi bagi yang nggak bisa nol itu kan karena nggak teliti aja gitu. Oh iya. Kalau teliti terus kemudian makanya ada mungkin pernah dengar nggak sih apa namanya anak akuntansi itu kok serius-serius ya, sementara anak manajemen atau ya manajemen itu agak fleksibel gitu, lebih gitu bisa ya. fun gitu ya Bu ya. Sekilas mungkin dari segi penampilan iya mungkin ya. Oh gitu ya Bu. Enggak. Menurut kalian gitu enggak? Ya bisa dibilang gitu sih. Bentar, ini Dewi akuntansi apa manajemen? Saya anak manajemen. Ini agak rame nih. Kalau akuntansi itu kan agak pendiam gitu ya. Gitu. Mungkin karena terbiasa dengan harus fokus ya, supaya nol tadi kan harus fokus, harus serius gitu kan ya, supaya ketemu nol. Kalau nggak serius, otomatis selisih satu aja jadinya kan nggak nol. Wah gitu. Jadi ternyata nggak semenyeramkan itu teman-teman. Iya. Lalu untuk langkah dari Fakultas Ekonomi agar akuntansi tuh menyenangkan tuh gimana ya Bu ya? Oke, pertama mungkin dari dosennya ya.
mungkin dari dosennya itu kita sudah mengupgrade gitu ya. Wih, Jadi kalau di kelas jangan serius-serius gitu ya. Jadi bisa loh belajar akuntansi sambil guyon, belajar akuntansi sambil makan. Intinya itu kita harus bisa menciptakan suasana kelas yang rileks. Oh gitu. Jadi yang tadi yang kamu bilang horor di depan itu kan dari depan tuh sudah nggak ada senyum gitu ya. Agak takut ini Bu. Langsung sudah tegang gitu ya. Iya. Semua dosen di ekonomi Uniska, akuntansi khususnya itu saya wajibkan harus murah senyum gitu ya. Waduh. Harus murah senyum. Mahasiswa harus lapor. Siapa dosen yang nggak murah senyum itu nanti harus lapor, kita tegur. Waduh, cuman di Uniska Kediri nih guys, di Fakultas Ekonomi, guru dosen yang nggak senyum kita laporkan di situ. Oke, lalu berarti pembelajaran tuh harus dibuat menyenangkan gitu ya Bu ya, khususnya untuk dosen gitu. Jadi dari mahasiswa bisa suka itu kan karena tertarik. Mahasiswa tertarik itu karena ada sesuatu yang kayak magnet yang menarik gitu. Oh itu enggak, kelasnya kok diem, serius, fokus, terus kemudian nggak ada sepi, nggak ada itu yang kita berikan treatment ke semua dosen khususnya akuntansi, buat kelas akuntansi itu kelas yang heboh. Bisa nggak sih? Bisa. Jadi buat kelas yang heboh itu bukan terus kok rame gaduh nggak ya? Jadi mungkin katanya sih, tapi bagi kami orang-orang akuntansi enggak gitu ya. Enggak ya guys ya, enggak. Mata kuliah mulai dari pengantar akuntansi, kemudian akuntansi biaya, terus nanti lanjutannya kan ada intermediate, kayak gitu tuh butuh fokus iya, tapi kan fokus itu tidak harus sepaneng. Oh iya betul kan? sih, iya. Fokus itu nggak harus sepaneng yang kemudian membuat kerja otak kita jadi tegang, akhirnya nggak bisa, akhirnya bukan nggak bisa, akhirnya fisik kita cepet capek. Oh gitu, nyaruh ya Bu jadi ketegangan itu. Saya tuh ngajar pengantar akuntansi di semester 1, 4 SKS, bayangkan 4 SKS. Waduh. Itu 3 jam lebih. Waduh. 3 jam lebih. Waduh, hebat tuh. Bayangkan kamu masuk kelas selama 3 jam lebih. Waduh, ngitung gitu. Menjenuhkan nggak? Meskipun itu nggak ngitung ya? Iya. Meskipun itu presentasi atau mata kuliah lain ya, 3,5 jam di kelas membosankan nggak? Bosan sih Bu. Nah, makanya itu berarti dosen di mata kuliah tersebut harus kreatif. Bagaimana membuat kelas itu hidup, terus bagaimana membuat kelas itu rileks. Oh gitu. Jadi mungkin sometimes kamu bisa lihat kelas akuntansi saya kalau saya ngajar, dilihat gitu aja ya. Iya. Karena meja kita di kelas itu bukan meja untuk kantor yang panjang, jadi meja kelas kita itu kan kecil ya di kelas itu, sehingga kalau mulai praktek itu kan butuh tempat yang luas sehingga bisa naruh kertas dan lain sebagainya. Anak-anak, Bu bisa di lantai, silahkan. Jadi pada saat mengerjakan tugas di kelas itu mereka ya berserakan sambil bawa minum, sambil dengerin musik. Itu boleh di kelas ya Bu saya. ya? Wah keren, kelas yang bodekan guys. Dan itu bisa dilihat 3,5 jam itu mereka nggak terasa capek. Oh gitu. Buktinya apa? Pada saat saya tuh sering loh selalu, ini waktunya habis loh, ayo kita pulang, tapi mereka masih ngerjain gitu ya. Pokoknya kalau belum selesai rasanya penasaran gitu. Oh gitu. Jadi tergantung coba kalau sama kelas mata kuliah yang monoton misalnya, mungkin 3 SKS yang dosennya menjemukan, nggak usah disebutkan merek. Apa ya Bu ya? 2,5 jam saja mungkin, kapan ya keluar kan gitu. Iya. Di kelas saya, di kelas akuntansi itu setiap waktunya pulang saya selalu ngoyak-ngoyak itu bahasa Indonesia memburu-burukan gitu ya, buru-buruin gitu. Tapi gak asik memburu-buru. ngoyak-ngoyak ini waktunya habis, mau pergantian jam dan seterusnya. Mereka nggak mau tapi gitu. Tapi mereka kurang sedikit. Wah, jadi terasa menyenangkan karena dosennya juga asik teman-teman, support gitu dosennya. Intinya itu bagaimana kita bisa menciptakan suasana kelas yang enjoy. Bukan mata kuliahnya, dosennya gitu ya Bu. Iya. Tepuk tangan dulu.
Selain dari dosen itu sendiri Bu, apakah ada praktisi khusus gitu ataupun kerjasama antara instansi dengan perguruan tinggi sehingga iya betul sehingga teman-teman dari akuntansi ini lebih nyata gitu kelihatannya untuk mengimplementasikan ilmunya gitu. Ya, jadi di ekonomi khususnya akuntansi itu kita sudah bekerja sama banyak dengan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan lokal, tingkat nasional juga. Terus dengan kantor akuntan publik gitu ya. Kalau accounting berarti kerja di akuntan publik. Nah, itu kita punya banyak beberapa sih di Malang itu ada, dan kita memfasilitasi mahasiswa akuntansi Uniska itu untuk bisa magang di kantor akuntan publik. Waduh, guys, info loker. BSI itu kita juga kerjasama. Setiap tahun itu kita ada dari hasil kerjasama kita itu BSI menyediakan PKL. Jadi mahasiswa PKL itu semester berapa ya? Semester keempat ya? 4 ke 5 ya? Iya. Mahasiswa PKL di semester 4 ke 5. 2 tahun yang lalu, tahun kemarin juga, tidak sedikit mahasiswa yang PKL di BSI itu kemudian direkrut. Waduh. Ya, direkrut kerja di BSI. Waduh. Sehingga mereka harus pindah jam kuliah yang tadinya pagi ya kan, karena sudah diterima kerja di BSI akhirnya dia pindah kelas karyawan. Di kantor akuntan publik pun juga ada beberapa yang seperti itu. Jadi kita itu kerjasama dengan PT Inka. Waduh, keren tuh. Yang saya agak lupa sih kalau harus menyebutkan karena banyak sekali, mungkin lebih detail bisa dicek di webnya Fakultas Ekonomi ya. Cek ya guys ya. Banyak, termasuk kalau kerjasama perguruan tinggi itu kami sudah dari lokal, nasional, internasional itu yang sudah kami lakukan. Semua demi mahasiswa ekonomi Uniska. Tangan dong guys. Oke, jadi gitu ya. Niatnya PKL tapi malah dapat kerja. Sambil menyelam minum air. Oke, lalu Bu, apakah kalau misalkan diberi kesempatan gitu Bu di jurusan akuntansi ini, apakah ada memberikan satu warna gitu untuk akuntansi? Apakah ada pembelajaran ekstra ataupun ekstrakurikuler gitu yang diberikan di situ? Sebenarnya tidak hanya akuntansi ya, tapi di ekonomi di kita masih dua prodi, ada manajemen dan akuntansi. Kami ingin membawa mahasiswa kita itu sudah go internasional, jadi mulai go internasional. Tepuk tangan dong guys. Go internasional nih. Karena kalian kan bukan generasi milenial lagi ya, kalian kan generasi Z ya. Iya. Nah, itu sudah saatnya kalian itu go internasional. Kita memfasilitasi. Apa sih yang kita lakukan? Selain kita menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, kami juga memfasilitasi bagaimana kalian bisa sama school di sana, bisa memperoleh ilmu, merasakan kuliah di perguruan tinggi luar, selain jalan-jalan tentunya. Selain jalan-jalan. Iya, Bu. Kita memfasilitasi itu, dan apa yang kita bekalkan ekstra. Di ekonomi itu ada kelompok studi Global Youth Uniska, Uniska itu ya. Iya. Jadi itu di situ mahasiswa harus bisa ngomong bahasa Inggris. Waduh. Wah, jadi, keren. Sepinter apapun kalian, kalau kalian nggak bisa ngomong bahasa Inggris, maka kalian tidak bisa go internasional. Tuh guys, catat ya. Sepinter apapun, kalian tidak akan bisa go internasional kecuali nanti kalau bahasa dunia itu sudah diganti menjadi bahasa Indonesia. Wah, kapan ya Bu kira-kira? Jadi nggak usah belajar bahasa Inggris, nggak apa-apa. Menjelajahi dunia itu ya. Banyak sekali ya Bu fasilitas-fasilitas khususnya di Fakultas Ekonomi, tidak hanya di akuntansi gitu ya Bu ya. Yang memfasilitasi mahasiswa agar bisa jalan-jalan ke luar negeri sambil belajar. Kalau misalkan ada calon-calon mahasiswa nih yang lagi nonton di sini yang pengen daftar di Fakultas Ekonomi tuh sekarang apakah sudah buka Bu pendaftarannya? Kayaknya sudah ya di PMB, coba nanti, atau gini aja, masuk aja ke webnya Fakultas Ekonomi. Di situ ada kontak person, bisa dihubungi bagaimana nanti. Jadi nanti
mulai dari bagaimana saya mendaftar, nanti di ekonomi itu ada apa saja, saya dapat apa, itu bisa hubungi kontak person yang ada di web FB Uniska. Oke, teman-teman bisa cek web Uniska di sini ya untuk tahu lebih lanjut mengenai pendaftarannya. Lalu mungkin ini ada satu pesan terakhir Bu, atau dua, atau boleh deh banyak tuh juga boleh Bu, memberikan pesan terakhir khususnya untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang lagi nonton di rumah. Calon mahasiswa ya? Boleh, silakan. Buat calon mahasiswa dan buat mahasiswa ya. Pertama buat mahasiswa ekonomi Uniska khususnya, semangat belajar, raih mimpimu setinggi, bermimpilah setinggi langit ya. Jadi saya itu selalu memberi kata-kata bermimpilah setinggi langit, jangan takut jatuh, karena kalau kamu jatuh kamu akan berada di antara bintang-bintang. Wah, keren banget. Jadi kalau mimpinya rendah jatuhnya ya langsung ke tanah ya, kalau mimpinya tinggi jatuhnya kan di antara bintang-bintang, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses. Ya. Yang kedua, jangan lupakan sholat lima waktu, karena boleh jadi kalian itu pintar, tapi belum tentu kalian jadi orang yang beruntung. Banyak orang-orang yang nggak begitu pintar, tapi dia beruntung. Dan faktor keberuntungan itu bisa diperoleh dengan kita dekat dengan Tuhan. Jalur langit guys, jalur langit. Faktor keberuntungan itu bisa kita peroleh dengan kita dekat dengan Tuhan. Intinya itu, pintar boleh, tapi tetap harus itu nomor satu ya. Keren. Itu bagi mahasiswa. Bagi calon mahasiswa, di ekonomi itu banyak hal yang tidak bisa kalian dapatkan di ekonomi Uniska ya. Itu banyak hal yang tidak bisa kalian dapatkan di universitas atau fakultas lain. Penasaran? Silakan ke sini. Main-main guys ke sini, nggak apa-apa. Pintunya terbuka lebar. Kakaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Jadi malu Bu. Banyak kegiatan ekstranya. Wah, iya. Terus apa lagi ya yang ekonomi yang sering juara itu, duta itu ya, duta apa aja ada di ekonomi ini sekarang. Tuh guys, kalau kepo mampir ke sini, mampir ke sini. Kita nanti bakal menyambut kalian dengan sangat murah senyum gitu. Kalau nggak murah senyum nanti takut. Laporkan aja. Iya, siap. Jadi Kak, bagi yang saya pengen jadi duta apa? Kalau kota kediri itu apa? Inu Kirana. Iya, Inu Kirana sama Panji Galuh. Gitu. Nah, ke ekonomi aja nanti kita fasilitasi gitu. Wah, keren. Bisa menjadi cantik. Bisa nggak ya? Bisa Bu, bisa, sangat bisa. Bisa menjadi cantik, bisa menjadi ganteng, smart, akhirnya terkenal. Wah, itu loh guys. Jadi jangan lupa untuk nanti cek pendaftarannya di web Uniska khususnya ya, karena tadi sudah di welcome sama Bu Dekan kita tercinta. Oke teman-teman, karena memang perbincangan kita sudah sangat-sangat panjang, jadi mungkin itu tadi adalah pesan terakhir dari Bu Dekan sebelum podcast ini ditutup. Jadi saya sebagai host ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah menyempatkan waktunya, sudah mau mampir di podcast ini Bu untuk melakukan perbincangan, dan semoga nanti informasi-informasi yang diberikan oleh Bu Dekan dapat bermanfaat khususnya untuk calon-calon mahasiswa ataupun mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan fakultas seluruh Indonesia Nusantara. Karena podcast ini sungguh inspiratif, jangan lupa untuk nonton podcast kita di selanjutnya. Oke guys? Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Economic Eco Podcast Universitas Islam Kadiri Fakultas Ekonomi. Jangan lupa untuk nonton di episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.